Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di lantai 9 kuil waktu dan ruang biji master. Xuan Yuanrou perlahan membuka matanya. Setelah penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas, dia menemukan bahwa Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Chu Xiaosha berada di depan sofanya. Paman, aku belum mati, ucap Xuan Yuanru berkata dengan tidak percaya. Iya, Rower, kamu belum mati, ucap Xuan Yuan Haokong terkekeh. Xuan Yuanru mengerutkan kening dan berkata, saya ingat bahwa saya bukan lawan dari Kaisar Abadi Delapan Surga, dan kemudian saya pingsan, pada saat itu, masih ada 3 cahaya pedang yang kacau, membunuh saya harusnya mati. Paman, Linger, apa yang terjadi, apakah kita diselamatkan, ucap Xuan Yuanrou. Mendengar ini, Xuan Yuan Linger sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh terima kasih, saudari, izinkan saya memberitahu Anda, pada saat itu tepat pada saat kritis, seorang lelaki tua turun dari langit dan melakukan beberapa latihan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, memukul mundur Kaisar Abadi Delapan Surga dan menyelamatkan kita. Orang tua itu mengatakan bahwa dia tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, tetapi setelah mendengar Anda menjadi klan roh, orang tua itu berkata bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan klan roh di masa lalu, jadi dia menyelamatkannya, ucap Linger. Mendengar ini, Xuan Yuanrou mengerutkan kening. Benarkah, ucap Xuan Yuanrou. Ya, Xuan Yuan Linger mengangguk sering, begitu pula Xuan Yuan Haokong. Tapi, Xuan Yuanrou sepertinya mencoba mengingat sesuatu, dan berkata, tapi, saya linglung, mengapa saya mendengar suara Tan Yun? Saya mendengar dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan saya, ucap Xuan Yuanrou. Xuan Yuan Haokong dia mengerutkan kening, apakah ada? Itu tidak ada, ucap Haokong. Iya, tidak sama sekali, Xuan Yuan Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak, kamu pasti berpikir kamu akan mati, jadi kamu memikirkan Tan Yun, ucap Changfeng. Tutup mulutmu, uhuk, ucap Xuan Yuanrou batuk seteguk darah. Wajahnya yang pucat penuh amarah, saya berharap saya bisa membunuhnya, mengapa saya merindukannya, ucap Xuan Yuanrou. Xuan Yuan Changfeng memutar matanya dan berhenti berbicara. Ruer, tenanglah, Xuan Yuan Haokong berkata, kamu terluka parah sekarang, kamu perlu istirahat dengan baik, dan ketika kamu pulih, apa yang bisa kamu katakan, ucap Haokong. Baiklah, Xuan Yuanrou berkata dengan lembut, kalian pergi keluar dulu, aku lelah, ucap Xuan Yuanrou. Setelah semua orang pergi, mata indah Xuan Yuanrou bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Tan Yun, kali ini, keabadian Xuan Yuanrou adalah kehendak Tuhan, dan suatu hari, aku akan membunuhmu, ucap Xuan Yuanrou. 2 hari kemudian, Tan Yun dan yang lainnya tiba di Grand Canyon of the Sea, membuka gua di ngarai, dan kemudian mengorbankan menara Lingqiao. Setelah semua orang masuk, Shen Subing mengeluarkan ribuan mata air peri, membagikannya kepada semua orang, dan membiarkan mereka menelannya dan berlatih. Dengan mata air abadi ini, kecepatan kultivasi Tan Yun dan yang lainnya dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Pada saat yang sama, di laut, di dalam batang, adalah lantai 9 kuil waktu dan ruang biji master. Xuan Yuanrou yang telah pulih dari luka-lukanya, memandang semua orang dan berkata, sekarang, kita bukan lawan dari Kaisar Abadi Delapan Surga. Selanjutnya, kita harus segera meninggalkan alam abadi Delapan Surga dan pergi ke alam abadi 7 surga untuk bersaing memperebutkan sumber daya budidaya, kemudian membunuh Kaisar Abadi Delapan Surga, ucap Xuan Yuanrou. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong mengingat nasihat Tan Yun, dan berkata, Rower, Paman berpikir, bagaimanapun juga, alam abadi 7 surga dan alam abadi 8 surga berdekatan satu sama lain. Untuk berada di sisi yang aman, kita harus pergi ke alam abadi 1 surga terlebih dahulu. Mari kita rampas istana rahasia 1 surgawi, ucap Haokong. Mendengar ini, Xuan Yuanrou merenung sedikit. Kita akan pergi ke alam abadi 1 surgawi terlebih dahulu, dan kemudian kita akan pergi ke alam abadi 2 surgawi, ucap Xuan Yuanrou. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Di kota abadi 8 surga, di rumah abadi 8 surga. Pada saat ini, di aula penyambutan, kursi-kursinya penuh dengan kultivator dari alam Kaisar Agung. Di kursi bawah,
Ada 6 penguasa kota termasuk Yin Tai, serta kultivator di atas peringkat ke-9 dari alam abadi 8 surga, total 923 orang. Di kursi, seorang pria dan seorang wanita duduk. Pria itu terlihat seperti seorang pemuda, dan hidungnya yang bengkok memancarkan aura seorang raja. Pria ini adalah Kaisar Abadi 7 Surgawi yang terkenal, yang bernama Lin Yu. Pada saat yang sama, Lin Yu tidak hanya Kaisar Abadi 7 Surga, tetapi juga memiliki identitas lain, yaitu murid ke-12 dari Yang Mulia Surgawi Si Yuan. Dan Si Yuan Supreme adalah tuannya. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Abadi 8 Surga. Wanita menakjubkan di samping Lin Yu tidak lain adalah Keyin. Ketika Lin Yu mendengar bahwa Keyin dalam masalah dan ingin membantu dirinya sendiri, Lin Yu langsung setuju. Karena semua orang di 8 surga dan di alam 7 surga Hongmeng tahu bahwa Lin Yu telah mengejar Keyin. Secara pribadi, orang-orang dari dua dunia abadi semua berpikir bahwa murid-murid Chaos Heavenly Venerate dan Origin Heavenly Venerate benar-benar pasangan alami. Pada saat ini, Lin Yu memandang ke samping ke arah Keyin dengan anggun, dengan cinta di matanya. Keyin, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai, ucap Lin Yu. Baiklah, Keyin mengangguk, dan segera, melihat kultivator di bawah kursi, dia berkata. 3 bulan yang lalu, Suan Yuanru, sisa-sisa kles spiritual menyelinap ke alam abadi 8 surga saya dengan 4 orang. Kaisar abadi ini telah membunuh Suan Yuanru, tetapi, raksasa dengan ketinggian 4000 meter tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatan tingkat kedua dari alam Kaisar Agung, dia menggunakan kekuatan magis untuk membalikkan waktu, dan setelah menyelamatkan Suan Yuanru, dia melarikan diri bersama Suan Yuanru, ucap Keyin. Mendengar ini, Lin Yu dan semua orang kuat di aula tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin, dan mereka semua berkata. Kekuatan magis membalikan waktu, saya mendengar bahwa di 3 dewa utama, tidak akan pernah ada lebih dari 10 orang yang dapat menggunakan raksasa itu hanya peringkat kedua dari alam Kaisar Agung, bagaimana bisa digunakan? Ya, luar biasa. Juga, orang ini sangat berbahaya, pikirkanlah. Jika kamu bertarung melawannya, dia pasti akan mati, tetapi jika kamu hanya menggunakan time reversal, kamu akan menghindari pukulan fatal dan bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Time rewind, ini benar-benar menakutkan. Mengapa orang ini menyelinap ke alam abadi 8 surga? Ketika semua orang berdiskusi, pernyataan Keyin selanjutnya mengejutkan semua orang. Diam. Keyin mengangkat tangannya dengan ringan, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, 3 bulan yang lalu, Kaisar abadi ini mengetahui dari Suan Yuanru, bahwa rumah abadi 9 surga dicuci dengan darah, dan Kaisar abadi 9 surga Fang Rulong, dan puluhan ribu penguasa kota di alam Kaisar abadi dan alam Kaisar Agung semuanya dibantai. Pada saat itu, Kaisar abadi ini tidak mempercayainya, jadi setelah mengejar raksasa dan Suan Yuanru di laut, aku pergi ke alam abadi 9 surga secara pribadi. Setelah ini, Kaisar abadi ini tahu bahwa masalah ini sebenarnya benar, ucap Keyin. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Keyin, siapa yang melakukannya? Lin Yu mengerutkan kening, dan juga, puluhan juta penguasa kota dibantai, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, ucap dari Lin Yu. Iya, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya, Keyin menjawab, mengenai siapa yang melakukannya, tidak ada seorang pun di alam abadi 9 surga yang tahu. Saya mengetahui melalui pertanyaan bahwa Fang Rulong akan menikah dengan Putri Tong Tian Xiancheng, dan Putri Xiao Xiancheng, dan semua penguasa kota pergi ke selamat atas hari pernikahan besar. Dan si pembunuh memasuki rumah abadi 9 surga pada hari kegembiraan besar Fang Rulong. Dia tidak hanya membunuh semua penguasa kota dan orang-orang dari rumah abadi 9 surga, tetapi bahkan semua burung dan binatang dengan kecerdasan tercerahkan di 9 surga Immortal Mansion dibantai. Setelah insiden itu, kultivator dari alam abadi 9 surga merekomendasikan Zhou Gong, mantan penguasa kota Zhou Tianxiancheng, untuk memimpin situasi keseluruhan. Zhou Gong adalah masih dalam perjalanan ketiga dewa utama, dan dia melaporkan masalah ini kepada tuanku dan Si Yuan Supreme. Saya memperkirakan bahwa setelah lebih dari 4 tahun, alam dewa akan mengirim orang ke alam bawah untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya bahkan curiga bahwa pembunuh yang membantai rumah abadi 9 surga adalah si raksasa, Suan Yuanru dan yang lainnya, ucap Keyin. Mendengar ini, mata Lin Yu menunjukkan kegembiraan, jika itu adalah raksasa,
Suan Yuanru dan yang lainnya yang melakukannya, itu berarti selama kita menangkap raksasa, itu berarti pencapaian yang luar biasa. Ucap dari Lin Yu. Para kultivator mengangguk setuju, tampak bersemangat. Itu benar, mata Keyin berkedip, jadi, mari kita bahas cara menangkap raksasa dan Suan Yuanru. Sekarang, saya telah memimpin ke ruang dan waktu dari alam abadi 9 surga, aula ditutup, akibatnya, raksasa dan Suan Yuanru tidak dapat kembali ke alam abadi 9 surga melalui susunan teleportasi. Dan jika mereka ingin mencapai alam abadi 7 surga, mereka tidak dapat pergi tanpa token identitas Kaisar Abadiin, jadi mereka harus bersembunyi sekarang di alam abadi 8 surga kita. Hanya saja alam abadi 8 surga saya begitu luas, jika aku ingin menemukannya, aku pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami, ucap Keyin. Pada saat ini, Lin Yu memandang Keyin dan tersenyum santai. Keyin, kamu pintar, aku tidak percaya kamu tidak memiliki tindakan balasan, ucap Lin Yu. Keyin hanya tersenyum. Setengah jam penuh telah berlalu, dan semua kultivator tidak dapat memikirkan tindakan balasan, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Keyin. Keyin berkata dengan dingin, aku memotong lengan raksasa itu, dan dia berkata sebelum dia pergi bahwa dia pasti akan kembali untuk membalas dendam untukku. Kaisar abadi ini memutuskan untuk tinggal di balik pintu tertutup dan tinggal di kota abadi 8 surga, menunggu dia untuk menyerahkan dirinya. Selain itu, kirimkan perintah ke bawah dan biarkan semua kota mengambil tindakan pencegahan yang ketat untuk mencegah si raksasa dan Suan Yuanru dari pembalasan, ucap Keyin. Mendengar ini, Yin Tai mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kaisar Abadi, bagaimana jika si raksasa tidak datang, ucap Yin Tai. Tidak datang, Keyin berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika dia tidak datang, toh, aula ruang waktu ditutup, dan gerbang ke alam abadi 7 surga tidak ada yang bisa buka itu kecuali Kaisar Abadi ini, dan mereka hanya akan terjebak di alam abadi 8 surga. Setelah lebih dari 4 tahun, Zhou Gong dari alam abadi 9 surga mengundang para dewa untuk turun ke alam abadi 8 surga, dan lalu biarkan para dewa datang ke alam abadi 8 surga. Pada saat itu, akan mudah bagi para dewa untuk menangkap si raksasa Tan Yun, ucap Keyin. Setelah mendengarkan, Yin Tai berkata dengan hormat, hebat, luar biasa, ucap Lin Yu memandang Keyin ke samping. Dengan cinta di matanya, Keyin, kamu masih pintar dan melakukan banyak hal dengan baik, ucap Lin Yun. Keyin tersenyum, dia melihat orang-orang kuat di kursi dan berkata, kalian semua mengikuti Yin Tai, tinggal sementara di rumah Master Kota, dan bersiaplah kapan saja, ucap Keyin. Bawahan patuh, bawahan pensiun, semua orang pergi. Di aula, hanya Keyin dan Lin Yu yang tersisa. Sepertinya dalam jangka pendek, kamu tidak akan bisa kembali ke alam abadi 7 surga, ucap Keyin lembut. Lin Yu berkata dengan tulus, selama kamu mau, aku bersedia menyerahkan posisi Kaisar Abadi 7 surga dan tinggal di sisimu selamanya. Keyin, aku sangat menyukaimu, ucap Lin Yu. Keyin tersenyum, kataku, jika Anda mengalahkan saya akan mempertimbangkan untuk menjadi teman Tao Anda, ucap Keyin. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, kamu, ini sulit untuk pria yang kuat, kamu tahu, kecuali aku lebih tinggi dari milikmu, bagaimana aku bisa menjadi lawanmu, ucap Lin Yu. Keyin tertawa dan berkata, kalau begitu tidak mungkin, ucap Keyin. Hahaha, Lin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, oke. Setelah aku menangkap Suan Yuanru dan yang lainnya kali ini, aku akan berlatih dengan cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu, ucap Lin Yu. Setelah itu, Lin Yu menemani Keyin, meninggalkan aula, dan mulai mengagumi bunga dan bulan. Pada saat ini, Keyin berpikir bahwa rencananya untuk menangkap Tan Yun dan Suan Yuanru sangat mudah, tetapi pada kenyataannya, Keyin sedikit yang mereka tahu bahwa Suan Yuanru dan yang lainnya telah membuka gerbang pesona dan meninggalkan alam abadi 8 surga lebih dari sebulan yang lalu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, Tan Yun akan kembali dengan kuat, datang dengan badai berdarah. Waktu berlalu, 3 bulan lagi telah berlalu. Sudah setengah tahun sejak Tan Yun mundur. Setengah tahun di dunia luar, Tan Yun di Grand Canyon of the Sea dan Menara Lingqiao telah menghabiskan 18.000 tahun yang panjang. Pada saat ini, Tan Yun yang sedang duduk bersila di menara berlantai 48, tiba-tiba membuka mata bintangnya dengan kegembiraan di matanya. Betul sekali. Setelah 18.000 tahun melahap Xian Quan untuk berkultivasi,
dan sekarang Tan Yun akhirnya memadatkan roh ketiga Kaisar Agung Hongmeng. Itu berarti dia telah dipromosikan ke peringkat ketiga dari alam Kaisar Agung. Gadis ini, Keyin, sangat kuat, demi keselamatan. Aku akan dipromosikan ke peringkat keempat alam Kaisar Agung sebelum membalas dendam, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Keyin, kau menghancurkanku setengah tahun yang lalu. Ketika saya kembali ke kota abadi delapan surga, saya ingin Anda tinggal di kota abadi delapan surga dan rumah abadi delapan surga, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun melembut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Rower, hitung waktunya, kamu seharusnya sudah tiba sekarang, kamu telah berada di alam abadi satu surgawi, semoga perjalananmu aman, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menutup matanya dan tidak mempraktikkan hegemoni ruang tingkat 18, tetapi memilih untuk terus melahap Xian Kuan untuk berkultivasi. Langit berwarna biru, dan awan putih masih sama. Bintang bergerak, waktu berlalu. Setelah 8 bulan di luar waktu, di Menara Lingqiao, Tan Yun menghabiskan 24.000 tahun lagi. Bas! Tiba-tiba, napas tirani dari alam Kaisar Agung tingkat keempat menyembur keluar dari tubuh Tan Yun yang tidak bergerak seperti batu, menyebabkan ruang besar di aula runtuh satu demi satu. Pada saat ini, di kolam Tan Yun, roh Kaisar Hongmeng keempat telah dipadatkan, berhasil memasuki peringkat keempat alam Kaisar Agung. Suamiku, selamat atas peningkatanmu. Pada saat ini, suara indah Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya dan menembus ke lantai 47, Sen Subing telah memasuki tingkat ke-6 alam Kaisar Agung, selamat juga, ucap Tan Yun. Di sofa, Sen Subing, yang sedang duduk bersila, pertama tersenyum, dan kemudian, di matanya yang indah dengan niat membunuh, dia bersuara, suamiku, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada Keyin. Dan suami, dengan kekuatanmu, benar-benar aman untuk membunuh Keyin. Dan Zenji yang sekarang berada di ranah Kaisar Agung tingkat ke-7, dia tidak takut pada Keyin. Selain itu, kera tua dan lelaki besar telah memasuki binatang dewasa tingkat 9 dari alam Kaisar Binatang, dan mereka tidak takut pada Kaisar Abadi 8 Surga, sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan kota Abadi 8 Surga, ucap Sen Subing. Mendengar itu, Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, baiklah, beri aku waktu lagi, dan setelah saya meningkatkan hegemoni Hongmeng, kita akan pergi ke kota abadi 8 surga. Oh, ngomong-ngomong, Subing, berapa banyak Xian Kuan di sana, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing berkata, tidak banyak, ada hanya tersisa 3.900, ucap Sen Subing. Tan Yun berkata, setelah mansion abadi 8 surga dihancurkan, kita tidak dapat lagi mengkonsumsi Xian Kuan untuk berkultivasi. Diharapkan rumah rahasia satu surgawi, rumah rahasia surgawi kedua, 3, rumah rahasia dan rumah rahasia 4 hari akan dijarah oleh Rower cepat atau lambat, mata air abadi yang kita peroleh dengan menjarah rumah rahasia 7 surga, rumah rahasia 6 surga, dan rumah rahasia 5 surga akan disimpan di Dewa Penyempurnaan Abadi, dan gunakan di penjara. Oke, itu saja, saya akan pergi retret. Kalian akan menunggu saya sebentar, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menjadi tenang, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng, berdiri di udara. Benua Hongmeng yang ditangguhkan di dunia Hongmeng, dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah Tan Yun, kini telah berkembang hingga radius 1 juta abadi. Hongmeng Divine Liquid, telan untukku, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, 360 helai cairan surgawi Hongmeng, seperti naga, bergegas keluar dari permukaan cairan dan naik ke langit. Mereka perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan helai-helai cairan yang ramping yang dibor ke udara alis Tan Yun terangkat. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng yang memasuki tubuh mulai melunakkan seluruh tubuh, daging, dan tulang Tan Yun. Setelah waktu yang lama selama 9.000 tahun di menara, penempaan akhirnya selesai. Ini berarti bahwa hegemoni ruang angkasa tingkat 18 Tan Yun telah memasuki tahap kecil dari tahap awal. Sekarang kekuatan dan kekuatan Tan Yun telah meningkat tajam, dan dia dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 2 dengan tangan kosong. Jiwa Kaisar Agung Tan Yun telah jauh melampaui alam Kaisar Agung tingkat 12 biasa, dan dia masih jauh dari dewa. Tan Yun perlahan bangkit sambil tersenyum, dan setelah menggerakkan otot dan tulangnya,
matanya berharap dan berkata, Kaisar Abadi Sembilan Surga adalah seekor anjing, dan api adalah hal yang hambar baginya, jadi ketika aku mencuci mansion abadi Sembilan Surga Abadi dengan darah, aku tidak menemukan api apapun. Saya harap ada api di rumah abadi Delapan Surga Keyin, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengirim transmisi suara ke semua orang dan binatang buas, semuanya menuju ke rumah utama aula di lantai 1. Setelah beberapa saat, Tan Yun, kerumunan dan binatang buas berkumpul di aula lantai pertama. Hari ini, Wuxin Sangshen memiliki alam tertinggi yang merupakan peringkat ke-10 dari alam Kaisar Agung. Diikuti oleh Zenji, peringkat ke-7 dari alam Kaisar Agung. Shen Subing dan Tuoba Yingying adalah peringkat ke-6 dari alam Kaisar Agung. Kecuali Sangguan Fei, semua gadis adalah alam Kaisar Agung urutan kelima. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui, seperti Tan Yun, adalah alam Kaisar Agung tingkat keempat. Sangguan Fei memiliki alam terendah, dan baru saja berhasil melampaui bencana, dan dipromosikan ke peringkat pertama alam Kaisar Agung. Kera Iblis Pembantai Surga, Singa Dewa Naga Emas, dan peringkat ke-8 binatang dewasa Kaisar Agung. Moer Kaisar Binatang Agung adalah peringkat ke-7 dewasa. 3 binatang besar semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh binatang Kaisar Agung biasa dan binatang abadi tingkat 12. Raja Beruang Naga Tianluo adalah peringkat ke-6 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. 7 raja klan lainnya dan Xiaobai sekarang berada di peringkat ke-5 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung. Tidak diragukan lagi, di antara orang-orang Tan Yun, kecuali Sangguan Fei yang hanya bisa melompat untuk menantang kultivator tingkat ke-5 dari alam Kaisar Agung, orang lain, binatang buas, dan yang paling tidak kuat dapat menyaingi kekuatan kerajaan Kaisar Agung tingkat ke-11. Secara khusus, Tan Yun, Wuxin Sangshen, Shen Subing, Zenji, Yingying, Kera Iblis, Singa Naga Emas, salah satu dari 7 kultivator dapat dengan mudah membunuh kekuatan di alam Kaisar Agung biasa tingkat 12. Tan Yun yakin bahwa tidak ada yang takut pada Keyin. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata sambil berpikir, kota abadi 8 surga berbeda dari rumah abadi 9 surga. Rumah abadi 9 surga terletak di puncak alam abadi 9 surga, dan langit di atas adalah pesona, sehingga orang-orang di dalam hanya dapat melakukan perjalanan dari timur, selatan, barat, dan utara, 4 gerbang untuk melarikan diri. Di kota abadi 8 surga, meskipun hanya ada 1 gerbang, tetapi makhluk abadi di dalamnya dapat membuka formasi pertahanan besar dan melarikan diri. Dan kota abadi 8 surga menempati area seluas 30 miliar li surgawi, dan areanya sangat luas, dengan rasa keabadian saya saat ini, saya hanya dapat mencakup radius 6 miliar makhluk abadi, dan itu tidak mungkin, untuk menutupi seluruh kota. Jadi, selanjutnya, Subing, Yingying dan aku akan membunuh orang-orang kuat di kota abadi 8 surga, dan yang lainnya, Kera Iblis Pembantai Surga, pria besar, raja dari 8 klan, dan Xiaobai, tersebar di kota abadi 8 surga, semuanya melepaskan kesadaran abadi mereka, menutupi wilayah udara kota abadi 8 surga, dan kalian akan membunuh semua makhluk abadi yang melarikan diri, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Shen Subing berkata dengan cemas, suami, ada juga puluhan miliar makhluk abadi di kota abadi 8 surga, bisakah kita membunuh mereka? Begitu seseorang melihat penampilan kita dan melarikan diri, dan kemudian memberitahu kita seperti apa kita, maka kita akan berada dalam bahaya, ucap Shen Subing. Tan Yun berbicara dengan nada mendominasi, dia berkata, Subing, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki mata ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Aku mengerti, Shen Subing berkata, suamiku, kamu ingin mengendalikan orang-orang di dalam untuk saling membunuh, ucap Shen Subing. Ya, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun membiarkan semua orang tinggal di Menara Ling Qiao, Tan Yun terbang keluar dari menafas sendirian, dan muncul di Grand Canyon bawah air. Begitu Tan Yun memikirkannya, Menara Ling Qiao berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua, melaju melintasi laut dengan kecepatan tinggi, dan bergegas keluar dari laut 2 jam kemudian. Wosh! Pada saat ini, di atas laut Changhai, seorang lelaki tua dari peringkat kedua alam Kaisar Agung melintas dari langit di atas Tan Yun. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan pada saat berikutnya, dia mencegat lelaki tua itu di udara.
Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat alam Tan Yun, dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Saya ingin tahu apa yang akan diajarkan oleh dewa kepada saya, ucap orang tua itu. Tan Yun berkata dengan ringan, sedikit lebih dari setahun yang lalu, penguasa kota muda dari Batian Xian Cheng dan saudara perempuan Batian Xian terbunuh. Selama setahun terakhir, apakah Anda tahu bagaimana Kaisar Abadi Delapan Surga menemukan si pembunuh, ucap Tan Yun. Tidak ada komentar, pria tua itu mendengus dingin dan ingin pergi. Melihat bahwa Tan Yun ada di sana masih menghalangi jalannya, dia tidak senang dan berkata, orang tua ini adalah bawahan langsung dari Kaisar Abadi Delapan Surga, menyingkir untuk orang tua ini, ucap pria tua itu. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun berkilat cahaya merah, dan ekspresi lelaki tua itu segera menjadi lesu. Jawab aku dengan jujur, suara Tan Yun yang penuh keajaiban terdengar dari benak lelaki tua itu. Orang tua itu berkata dengan jujur, Tuan Kaisar Abadi, membiarkan kultivator di alam abadi Delapan Surga yang tingkat kultivasinya melebihi peringkat ke-9 dari alam Kaisar Agung berkumpul di kota abadi Delapan Surga, siap menunggu musuh jatuh ke jebakan. Kaisar Abadi Delapan Surga juga mengundang Kaisar Abadi Tujuh Surgawi sebagai bala bantuan, dan sekarang Kaisar Abadi Tujuh Surga berada di alam abadi Delapan Surga, ucap lelaki tua itu. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, siapa yang Kaisar Abadi Tujuh Surgawi, apa kekuatannya, apa latar belakang apa yang dia miliki, ucap Tan Yun. Dia Lin Yu, kekuatan peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, dia adalah murid dari Dewa Shan, ucap Lin Yu. Bagaimana orang ini dibandingkan dengan Kaisar Delapan Surga, tanya Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur, 100 tahun yang lalu, Kaisar Abadi mengalahkan 7 Kaisar Abadi Surgawi, ucap pria itu. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan berkata, Lin Yu, murid sang pemrakarsa, penggagas tertinggi adalah tuannya. Dan Chaos Supreme adalah Tuan Keyin, hehehe, ini menarik, ucap Tan Yun. Setelah mencibir, Tan Yun bertanya, katakan, di mana para Kaisar Agung yang berkumpul di kota abadi Delapan Surga sekarang, apa di mansion pemilik kota, ucap Tan Yun. Di City Lord Mansion, ucap pria tua itu berkata jujur. Bagaimana dengan Kaisar Abadi Tujuh Surga, ucap Tan Yun bertanya. Kaisar Abadi Tujuh Surga ada di rumah abadi Delapan Surga, ucap pria tua itu menjawab dengan lancar. Ayo pergi bersama dan bawa aku ke kota, mata Tan Yun penuh dengan kedinginan. Setelah memasuki kota, pergi ke mansion Tuan Kota, ucap Tan Yun. 1,5 hari kemudian, matahari terbenam itu seperti darah. Tan Yun yang berubah menjadi lelaki tua, dan lelaki tua itu turun dari langit dan mendarat di luar kota abadi Delapan Surga. Setelah melihat lelaki tua itu datang, Jenderal Abadi yang menjaga kota berkata dengan hormat, kami menyambut Diaken kembali ke kota, ucap Jenderal Abadi. Segera, Jenderal Abadi membuka gerbang kota. Tan Yun mengikuti lelaki tua itu ke gerbang kota, dan ketika dia melewati Jenderal Abadi dari peringkat ke-12 alam Kaisar Abadi, dia menggunakan mata surgawi Hong Meng untuk mengendalikan pikiran Jenderal Abadi. Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak Jenderal Abadi, bunuh semua 30.000 tentara abadi yang menjaga gerbang kota, dan kemudian Anda akan bunuh diri, ucap Tan Yun. Iya, ucap Jenderal itu, setelah itu, dia meluncurkan pembantaian berdarah pada tentara abadi yang tidak curiga. Tan Yun mengikuti lelaki tua itu, dan setelah memasuki susunan teleportasi, dia menghilang dari udara tipis, dan dalam beberapa napas, dia muncul di depan sebuah rumah megah, yaitu di Istana Tuan Kota. Ketika para penjaga melihat bahwa orang yang datang adalah Kesiji, Diaken dari Eight Heavens Immortal Mansion, mereka semua membungkuk. Dengan cara ini, Tan Yun mengikuti Kesiji, dengan angkuh memasuki mansion, melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti mansion ribuan abadi dalam radius. Di kediaman, Tan Yun menemukan bahwa halaman yang indah di luar istana Tuan Kota penuh dengan jamuan makan. Dalam perjamuan, ada hampir 1.000 orang kuat dari alam Kaisar Agung yang makan dan minum. Di antara mereka, ada 27 orang di peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, termasuk pemilik kota Yintai. Tan Yun mencibir dan menghancurkan kepala Kesiji dengan telapak tangan. Setelah itu, wajah lama di wajah Tan Yun memudar dan berubah menjadi penampilan aslinya. Dalam pandangan Tan Yun, dengan orang-orang ini, tidak ada seorang pun di kota abadi Delapan Surga yang dapat melarikan diri, jadi dia tidak perlu mengubah wajahnya. Tan Yun berjalan melewati mansion dengan santai,
seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Para pelayan dan penjaga yang lewat memberi hormat kepada Tan Yun. Menurut mereka, pemuda tampan dan asing berjubah ungu di depannya pastilah tamu penguasa kota. Seperti semua orang tahu, Tan Yun akan menjadi mimpi buruk mereka selanjutnya. Tan Yun melangkah ke halaman yang indah, Tan Yun mengabaikan semua kultivator di perjamuan dan berjalan langsung ke Yin Tai di perjamuan. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Tan Yun, dan menurut mereka, Tan Yun pasti berasal dari City Lord's Mansion. Semua orang menemukan Tan Yun, dan Yin Tai secara alami juga menemukannya. Alis putih Yin Tai berkedut, dan dia memandang pemuda aneh berjubah ungu yang mendekat. "Siapa kamu?" ucap Yin Tai. Tan Yun tersenyum sedikit, membungkuk dari jamuan makan di sebelahnya, mengambil kendi anggur, mengambil 2 teguk, dan berkata ringan, "Siapa?" "Tentu saja aku orang yang kamu cari," ucap Tan Yun. "Ini misteri," ucap Yin Tai. Mata keruh Yin Tai menunjukkan niat membunuh. "Kamu semut dari alam Kaisar Agung tingkat keempat. Kamu membutakan matamu, mata anjing. Kamu pikir ini adalah tempat di mana kamu menjadi liar," ucap Yin Tai. Tan Yun tertawa, "Hahaha, Tuan Kota Yin sangat agung. Aku, Tan Yun, bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya? Putramu telah mati selama lebih dari setahun. Aku bahkan pembunuhnya belum dan bersenang-senang di sini," ucap Tan Yun. Memikirkan putranya yang sudah meninggal, wajah Yin Tai suram dan mengerikan. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan pada Tan Yun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya sangat bersemangat. Tan Yun meneguk anggur lagi dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk memberitahumu bahwa pembunuh putramu telah ditemukan," ucap Tan Yun. "Benarkah? Katakan di mana?" Yin Tai mengepalkan tangannya erat-erat. "Selama kamu mengatakannya, penguasa kota dapat mempertimbangkannya dan menghukummu dengan ringan," ucap Yin Tai. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, "Pembunuh yang membunuh putramu berada jauh di langit dan di depanmu, dan itu adalah aku," ucap Tan Yun. Suara itu baru saja jatuh, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di depan Yin Tai, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencubit ke arah leher Yin Tai. Retak, Yin Tai tiba-tiba berdiri dan membanting tinju kanannya ke arah Tan Yun. Setelah kaki kanan Tan Yun menghantam tinju Yin Tai, dia mencubit leher Yin Tai. Tan Yun mengambil kendi dengan tangan kirinya dan memukulkannya ke wajah Yin Tai. Tulang hidungnya patah dan kendi itu pecah di mana-mana. Adegan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan hampir 1000 orang kuat yang hadir. Karena, mereka menemukan bahwa kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang di alam Kaisar peringkat keempat, sangat menakutkan, dan Yin Tai sangat lemah di depan Tan Yun. "Mata ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Tan Yun memegang Yin Tai di tangan kanannya, tiba-tiba menoleh, dan melirik semua orang. Segera, semua orang tercengang. Segera, Tan Yun membiarkan Sen Subing dan orang lain serta binatang buas meninggalkan Menfra Lingqiao, dan muncul dari udara tipis di sebelahnya. Tan Yun memandang hampir 1000 kultivator alam Kaisar Agung dengan ekspresi lamban, dan berkata tanpa ragu, "Ingat, mulai sekarang, kecuali orang-orang dan binatang buas di sampingmu di kota abadi 8 surga, tidak peduli siapa yang kamu lihat, kamu akan membunuh. Aku akan memberimu 3 hari, dalam 3 hari, kota abadi 8 surga harus menjadi kota mati, mengerti?" ucap Tan Yun. Hampir 1000 pria kuat berkata serempak, "Pahami," ucap mereka. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.